Itu maksudnya. Kalau misalnya formasi itu kita buka P3K, kemudian kita berlakukan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dimanapun Anda berada. Jadi pada kami melaporkan bahwa saat ini kami sedang berada di kantor DPRD Kabupaten MDK, sedang menghadiri rapat dengar pendapat terkait nasib tenaga kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Mesin Rempulu atau RSUD Maspul yang tidak tervalidasi datanya di Kementerian Kesehatan sehingga tidak bisa ikut seleksi P3K. Adapun yang hadir dalam RDP kali ini adalah tenaga honorer atau nakes, kemudian pihak dari Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah Mesin Rempulu. Tetapi yakin Januari kesiapan untuk BLUT sudah selesai, Pak. Tinggal dilaksanakan saja, ini BLUT selesai dan diberlakukan tentang tenaga BLUT. Ya, itu kan tuntutan DPR semua terkait itu. Saya bicara dengan Pak Sekretaris, ini sudah siap belum? Dari Januari diupayakan bagaimana untuk ini bisa jalan lagi pada bulan Januari, dan tentu harus ada perebutan tenaga BLUT. Ya, makanya saya sampaikan tadi, ya silakan yang tenaga honorer dan yang terdata mau mendata dirinya untuk tahun 2023 silakan. Nah, kemudian juga terakomodir di dalam BLUT. Setelah itu dia memilih apakah nanti ada terbuka nanti P3K di 2023, silakan memilih. Kalau Anda diterima di P3K, silakan memilih apakah tetap di BLUT, apakah di P3K, kan tidak boleh double karena dua-duanya yang menggaji adalah daerah. Kan begitu. Jadi saya kira tidak ada yang terganggu dengan persoalan formasi itu. Tidak ada yang terganggu. Ya, cuma memang nanti manajemen pemerintahan bagaimana mengatur nanti kalau ada penerimaan yang 60 lebih. Ya, itu pun juga kalau itu dibuka. Tetapi kalau ada kebijakan pemerintah daerah atau rekomendasi DPR ini untuk meng-close formasi yang ada di rumah sakit, kan saya bilang tadi, ya mari kita pikirkan bersama kebijakan apa. Kalau memang dirasa itu harus merugikan tenaga honorer yang ada, kita close saja supaya penerimaan 60 itu ditutup. Kan gitu. Dan tidak ada yang merugikan. Di daerah juga tidak merasa rugi, ya kecuali kalau negara yang bayar kita close, ya pasti kita rugi. Tetapi kalau daerah juga yang bayar kita close, sudah selesai. Nah, kalau itu menjadi sebuah rekomendasi, sebuah kesepakatan kita pada hari ini, yang kita rekomendasikan bahwa di-close saja dalam itu. Sampaikan, kuatkan telah bahwa rumah sakit Januari sudah menjadi BLUT. Jadi kamu tidak butuh tenaga P3K yang ada di situ. Ya, karena DPR nanti kalau sudah jadi BLUT pasti nuntut. Yang tenaga P3K itu perlu kasih keluar dari sana. Karena ada lahan karyawan yang lain untuk BLUT, karena bukan kontennya di sana. Pasti DPR nanti banyak yang berteriak, keluar dari situ. Kasih kesempatan yang menjadi karyawan BLUT. Tapi pasti begitu, dan terutama saya akan berteriak. Saudara keluar dari P3K kalau Anda berada di rumah sakit, karena ini wilayahnya BLUT. Pasti begitu. Karena ini beda, Pak. Ya, saya kira begitu ya tentang BLUT dan P3K. Ya, saya kira jelas ya. Ya, terakhir. Ya. Bos, terakhir ini saya mau tinggalkan cepat. Begini Pak. Terima kasih. Ini kita rapat tindak lanjut penyampaian aspirasi. Tentu kita sampaikan hasil kunjungan kita. Saya sudah itu masuk tahapan kapan itu.
Setelah kita sampaikan, sekarang pimpinan diserahkan kepada pengambil kebijakan. Langkah apa diambil? Setelah kita menyatakan bahwa kementerian sudah menutup karena untuk penerimaan itu, dan saya sampaikan semua. Sekarang diserahkan dinas terkait semua menyampaikan kebijakan strategis ke depan. Ini kita ambil supaya ini bisa menjadi pertimbangan. Makasih pimpinan. Sedikit pimpinan bisa. Sedikit dulu, ada Silakan. apa ya? Ini kan yang harus disatukan persepsi dulu adalah pendapat dalam satu lembaga. Kalau dalam satu lembaga misalnya saya dengan ketua DPRD dan Pak Mustain tidak satu pendapat, kan beda. Ya, bagaimana kita bisa mengambil suatu keputusan? Maka saya seandainya tidak mengambil keputusan, satu pendapat itu dulu. Ya. Kalau kita selalu memberikan angan-angan bahwa pemerintah akan membuat badan layanan umum daerah, maka secara otomatis apakah bisanya pada saat kita membuat blok, maka secara otomatis kita membuat keran yang besar untuk menampung tenaga kerja. Pemahaman saya bagaimana kita membuat badan layanan umum daerah supaya pelayanan yang semua saat itu bisa efektif dan efisien. Maka secara otomatis kalau blok dibikin pasti mereka akan dikurangi. Yakin kita kalau misalnya rumah sakit dijadikan badan layanan umum daerah menambah lapangan kerja, membuka? Tidak, Pak. Ini kan persoalan itu efektif dan efisien. Maka kalian akan dikurangi. Sekarang yang saya satu saja pertanyaan saya, bagaimana kita pikirkan nasib mereka? Itu mau jangan mereka sudah jatuh ke timpa Anda. Itu saja. Mereka menuntut itu saja persoalannya. Dan juga ada tadi masukan dari Pak Ketua. Apakah yang formasi anak buah angkat di rumah sakit untuk sementara kita tutup kalau memang bisa? Ya. Tapi kira-kira bagaimana yang lain? Apakah mereka juga terima itu persoalan? Ini yang perlu kita bicarakan secara bersama-sama. Saya itu pimpinan. Terima kasih. Ibu dokter, kemudian nanti pembawa yang mewakili Wawancara kabar dari saudara. kemudian di rumah sakit, kesehatan, kemudian DKD. Ya, nanti kalau ada yang mulai ingin menambahkan, ya mungkin mulai dari dokter, kemudian dari tenaga honorer, baru dinas kesehatan. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang terhormat pimpinan rapat, wakil ketua dan seluruh anggota dewan yang terhormat, para dinas kesehatan dan jajarannya, BKPSDM dan semua tenaga honorer dan rekan-rekan dari rumah sakit. Sedikit yang ingin saya sampaikan bahwa saya ingin menjelaskan kembali, maksudnya karena saya kemarin memang pergi ke Jakarta lebih awal dan bersama dengan Pak Mitra seperti yang disampaikan tadi Pak Wakil Ketua, memang begitu hasil yang diberikan. Saya sempat bicara dengan Ibu Dirjen dan memang penjelasannya seperti apa yang dijelaskan oleh Pak Wakil Ketua. Yang dia sampaikan terakhir itu adalah tetap melakukan pendataan karena ini tidak berhenti dan sampai di sini, dan ini bukan masalah di NKK saja, di seluruh Indonesia ini menjadi masalah, sehingga terus lakukan penginputan data, validasi data dan sebagainya, ya, sehingga pada saatnya nanti kemudian terbuka itu kita sudah siap, ya, seperti itu. Saya dari kemarin tidak memberikan informasi yang ini karena saya menunggu ini, karena aspirasi teman-teman bawakan ke dewan, sehingga lebih bagusnya kalau kita bersama dewan mendengarkan informasi ini. Ya, yang selanjutnya yang ingin disampaikan terkait tadi mengenai 64 kota rumah sakit. Setelah kami melakukan perbaikan data selama ini, kemudian dari analisis beban kerja dan ajaknya kami itu, memang yang sekarang terdata adalah 227 tenaga nakes dan 127 tenaga non nakes.
Tetapi dari ABK dan Anjak kami itu kebutuhannya sekarang itu adalah 337 nakes. Sehingga kalau misalnya memang ada 64 ini kami saja masih kurang untuk kebutuhan berdasarkan beban kerja yang ada di rumah sakit, hitungan beban kerja yang ada di rumah sakit. Sehingga ini tidak, maksudnya ini menjadi untuk rumah sakit ini memang kami masih perlu. Ya, dari 227 jika ditambah dengan 64 berarti itu masih ada 291. Sudah menjadi 291, sedangkan dari analisis beban kerja kami dan kerja kami itu tenaga nakes yang dibutuhkan di rumah sakit pada saat ini adalah 337. Seperti itu. Ini mungkin menjadi informasi untuk kebijakan dan dari Dewan bagaimana supaya ini kemudian nanti bisa terakomodir. Terima kasih. Silakan dari tenaga honorer. Sebenarnya saya perawat dan rumah sakit seluruh dulu. Jadi tadi sini saya sampaikan titipan dari teman-teman nakes, cuma sudah disampaikan semua sama Bapak. Tadi jadi sedikit lagi yang mau saya tambahkan adalah dari kesepakatan anak-anak di rumah sakit, mereka meminta kebijakan dari pemerintah daerah untuk kuota formasi PT Karya Resul tahun ini dipending dulu dengan ya memang sudah tadi jelaskan juga namanya amanah harus saya sampaikan Pak. Ya. Maksudnya mereka ini P3K di